Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga bermanfaat video-video dari saya. Semoga teman-teman semuanya dilancarkan rezekinya. Oke, teman-teman, di sini ada sebuah aki kering. Kita bisa melihat kondisinya, bagaimana hasilnya atau bagaimana caranya untuk mengatasi aki seperti ini, aki kering 12,3 Ah. Oke, seperti ini 12,3 Ah. Kebetulan ini punyanya produk ini, yes. Oke, dan ini biasanya dipakai di motor Supra X 125 injeksi maupun karburator, bit lama, bit karbu, bit injeksi yang 110 cc kayak Scoopy yang 110 cc itu memakai ini. Untuk yang Suzuki itu biasanya Next, Skidrive, Skiwave itu memakai aki jenis ini 12,35 Ah, 12 volt, 35 Ah. Oke teman-teman, kita akan coba untuk membuka dari aki ini. Kita bisa melihat dari fisiknya, ini berdebu, tidak mengkilap, seperti itu ciri-ciri dari aki ini. Kita akan buka, dan kemarin itu sudah saya perbaiki teman. Ini banyak yang bertanya kemarin, apakah panas kalau aki jarang dipakai. Terus kita perbaiki, simak terus bagaimana caranya. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Semoga tidak gagal paham atau lebih mudah untuk cara memperbaiki aki yang kasusnya seperti tadi, jarang dipakai di motornya, dan bagaimana cara mengatasi aki yang kondisinya seperti itu. Kita akan buka dari penutupnya ini kemarin sudah saya lem lilin. Oke, kita akan buka, ini sudah saya lem lilin di video sebelumnya. Oke, kondisinya bagaimana. Oke, bisa dilihat kondisinya. Oke, ini ada bekasnya, teman-teman bisa lihat. Kita akan cek bagian dalamnya. Oke, sebentar saya lepas dulu lemnya. Oke, kita akan coba melihat dari salah satu lubangnya ini. Oke, salah satu lubangnya kita akan cek. Kemarin di sini saya memakai air keran atau air biasa seperti ini. Oke, saya tunjukkan. Oke, saya memakai air keran biasa. Oke, ini. Dan ini air kerannya. Ini air biasa, teman, bukan air aki atau air sur. Oke, itu kita bisa melihat. Kalau air aki sur atau air yang mengandung mengandung asam sulfat, itu jika terkena debu maupun lantai itu langsung timbul uap. Dan ini tidak, karena ini air biasa atau air sumur. Oke, itu informasinya tentang cairan ini. Oke teman, kita akan lihat di dalamnya sini. Kita sedot bagaimana keadaan airnya. Nah, ini bisa dilihat. Oke,
ini kita bisa melihat ada sisa di sini kelihatan. Oke, di sini kayak putih-putih. Oh, bukan ini. Sebentar yang lainnya supaya kelihatan. Nah, ini kelihatan. Oke, kelihatan. Ini kayak ada sulfur putih bekas di dalam selnya, teman. Ini tanda-tanda kalau aki jarang dipakai lama seperti ini kondisinya. Ada sulfur atau kerak putih di dalamnya yang bisa menghalangi jalannya arus atau setrum aki menyimpan atau terhubung ke sel-selnya. Jadi sulfurnya itu menghalangi sehingga saat dicas itu tidak bisa masuk ke selnya. Itu ciri-ciri aki yang terjadi kerak sulfur atau banyak keraknya, banyak kotoran putihnya di selnya, sehingga akinya itu tidak bisa menyimpan arus. Kalaupun bisa itu cuma sebentar dan langsung ngedrop. Oke teman-teman, seperti itu informasinya. Dan di sini saya telah tambahkan semua air biasa, air biasa ini. Di air sumur, air tawar ini ke dalam selnya kemarin. Bisa disimak video sebelumnya cara memperbaiki aki bekas menjadi aki baru, di judulnya seperti itu. Dan kasus kemarin itu setelah saya cas panas, dan di sini saya akan berbagi tips atau berbagi pengalaman cara pengecasan aki ini sampai hari ini, bagaimana prosesnya kita akan lakukan. Simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe serta komennya, semoga bermanfaat dan channel saya lebih berkembang. Oke teman-teman, kemarin saya menggunakan cas seperti ini, cas adjustable yang saya rakit sendiri. Ini bisa disetel voltase maupun output ampernya. Oke, seperti itu. Kita akan coba lakukan pengecasan. Oke, kita akan lakukan pengecasan. Kita pasang dari akinya. Oke, seperti ini. Kita pasang jabit akinya. Oke, kita pasang yang hitam ke negatif, yang merah ke positif. Oke bos, oke, bisa dilihat 12,5 volt. Dan saya lepas dulu, dan di sini saya setel 15,5 volt. Oke, dan kita bisa hubungkan jabit akinya. Kita nyalakan casnya. Oke, sudah berjalan. Ini sudah menerima arus pengisian dari akinya. Dan kemarin itu saya cas sekitaran 6 jam saat menggunakan 15,5 volt dan arusnya di atas 1 ampere. Itu terjadi panas. Kemudian saya matikan casnya teman. Oke, saya matikan casnya seperti ini. Saya matikan casnya. Oke, seperti itu. Dan di sini saya kembalikan ke posisi aman atau tahap pertama, karena ini 15,5 volt ini untuk tahap kedua. Dikarenakan aki ini banyak sulfur atau jarang dipakai, kita bisa menggunakan metode ini 14,5 volt. Kita setting.
sebentar. 14. Oke, itu 14,5 volt. Oke, 14,5 volt. Oke, kita nyalakan. Kita bisa melihat ampermeternya. Oke, ini. Dan kemarin saya turunkan dari voltasenya, dari ampermeternya itu saya setel di bawah 1 ampere. Oke, sekitaran segini. Intinya di bawah 1 ampere. Oke, 9. Nah, ini seperti ini. Oke, seperti itu. Dan pengecasan ini berjalan sangat lambat atau lama sekali, tetapi hasilnya itu sangat bagus untuk kondisi aki yang semacam ini. Jarang dipakai karena saat pengisian itu membutuhkan arus pengisian yang lambat dan lama, sehingga sel akinya itu tidak panas karena terlalu besar menerima arus pengisian yang menyebabkan voltasenya itu langsung naik terlalu cepat, sehingga selnya ini menjadi panas seperti itu. Dengan cara seperti ini, pengisian lambat, pengisiannya itu berjalan sekitar 3 jam lebih untuk mencapai 14,5 volt, sehingga kini tidak menjadi panas. Dengan metode seperti ini kita bisa melakukan dengan cara seperti ini. Penyimpanan arus itu lambat, tetapi prosesnya lama, tetapi hasilnya itu lebih merata dan arus penyimpanannya itu besar sekali, sehingga aki ini bisa menyimpan arus secara maksimal atau secara besar. Itu bisa kita lihat kondisinya, nanti kita akan tes bagaimana hasilnya tentang berapa arus yang dikeluarkan saat pertama di starter, seperti itu intinya. Di sini saya menggunakan baterai analyzer. Oke, kita siapkan alatnya. Oke, saya matikan dulu. Oke, kita matikan dulu. Di sini saya persiapkan baterai analyzer 12 volt. Kita cek. Kita tes. Sebentar. Kita tes dulu. Oke, kita tes untuk aki motor itu kita gunakan 100 cca. cca adalah nilai saat pertama di starter atau sekitar 3-5 detik arus yang dikeluarkan. Untuk aki ini kita bisa lihat kondisinya. Tadi di pengetesan 100 dan di sini nilai cca-nya itu sangat besar sekali, 147, dan ini sama dengan kondisi aki yang baru seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya persiapkan lampu untuk lebih mudah mengetahui arus yang sel yang tersambung. Kita gunakan lampu seperti ini. Oke, ini sangat terang sekali. Kita akan coba shortkan atau konsletkan sedikit kabelnya ini ke kutubnya ini. Oke, ini. Tapi saya tidak menyarankan untuk melihat kondisi seperti ini, karena ini rawan sekali jika dihubungkan langsung dengan kabel atau dihubungkan tanpa beban, sehingga dapat merusak
dari sel akinya, ataupun bisa terjadi uap secara mendadak yang menyebabkan tekanan di dalam akinya ini besar. Untuk mengatasi atau mengurangi risiko terjadinya ledakan atau timbul kerusakan pada sel-selnya ini. Oke teman-teman, kita akan coba hasilnya. Ini saya shotkan, ini saya konsletkan. Oke, ini. Oke, sangat besar sekali dan biru sekali. Oke, dan kabelnya ini sangat hangat atau panas. Jadi kondisinya itu sangat bagus sekali, arusnya seperti itu. Kita bisa melihat kondisi aki ini. Oke, untuk lampunya itu sangat terang sekali teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, itu. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya atas support dan waktunya serta dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan untuk aki yang kasusnya saat jarang dipakai, untuk aki yang seperti ini, jika akinya ngedrop atau bisa menyalakan lampu tapi redup sekali, kita bisa menggunakan metode atau cara pengecasan dengan voltase sekitar 14,5 volt. Oke, dengan arus di bawah 1 ampere seperti itu. Kita kemarin ada yang bertanya bagaimana cara mengatasi saat aki ini dicas itu terlalu panas. Itu biasanya dikarenakan pengecasan yang arusnya terlalu besar di atas 1 ampere untuk aki yang 3,5H seperti ini. Sesuai dengan kapasitas aki, semakin besar akinya, arus yang dibutuhkan untuk pengecasan aki itu semakin besar pula. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya, sehat selalu buat teman-temanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah normal, dan tadi kemarin saya lakukan pengecasan sekitar semalaman atau sekitar 12 jam, dan ini normal kembali seperti baru. Jangan lupa ditutup kembali. Oke, ini karetnya nanti saya tutup. Oke, terima kasih. Oke, arusnya semakin lama arusnya menurun, ampere meternya menurun, dan voltasenya itu tetap di 14,5 volt. Seperti itu saat pengecasan atau kondisi aki yang baik. Dan jika dipegang seperti ini, selnya, bodi akinya itu tidak panas dan voltasenya tetap stabil di angka tersebut. Dan untuk hal yang lain, kita bisa melihat kondisi fisik aki. Jika diraba seperti ini itu lurus, tidak bergelembung atau melengkung, itu akinya oke. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.